Assalamualaikum, welcome back to my channel, it's Nelvi. Yeay, subscriber saya telah mencapai 250 subscriber. Biasa aja sih ya, masih kecil banget. Masih jauh lah dari kata sukses. Hanya saja saya waktu itu pernah di DM oleh beberapa bunda dari teman IG saya. Saya memang memiliki IG khusus untuk promil. Jadi di situ isinya bunda-bunda yang lagi promil juga seperti saya. Nah, ada beberapa bunda di sana yang meminta untuk dibuatkan konten mengenai perjalanan dari atau pengalaman saya selama promil dari awal hingga sampai saat ini. Nah, karena waktu itu subscribernya masih sedikit, ya jadi saya belum bisa memenuhi permintaan itu. Tapi saya janji saya akan buat konten itu jika subscriber saya mencapai 250 subscriber. Dan finally I got it. Ya, alhamdulillah. Biar nggak berlama-lama lagi, langsung simak ya cerita saya sampai habis. Tahu ada pelajaran yang bisa didapat dari pengalaman saya. Saya menikah di tahun 2015 Juni. Enggak, karena saya sama suami sepakat untuk mencoba alami dulu selama 1 tahun. Dan kami juga yakin pasti dokter, setelah baca-baca pengalaman dari bunda-bunda yang lain, biasanya dokter juga menyarankan untuk mencoba program alami selama 1 tahun atau 2 tahun pernikahan. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu, sebelum pernikahan saya awalnya itu dulu saya pernah memeriksakan diri terkait sakit perut yang saya alami. Jadi dalam 1 tahun paling banyak 2 kali setahun itu saya bisa mengalami kolik di bagian perut, itu sakit yang luar biasa. Dan itu hanya berlangsung paling lama 2 jam, setelah itu hilang begitu saja. Nah itu selalu saya rasakan, paling banyaknya juga 2 kali setahun. Nah, saya takut ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam tubuh saya. Akhirnya saya memeriksakan diri ke lab saat itu di rumah sakit. Lalu saya diperiksa keseluruhan perutnya melalui USG, di scan, melalui scan juga, terus dan cek darah juga. Nah, semua hasil alhamdulillah normal, kecuali di bagian rahim katanya ada kista, dan itu pun tidak perlu dikhawatirkan menurut dokternya. Kistanya saat itu masih berukuran 2,3 cm. Jadi menurut si dokter ini bisa datang dan pergi begitu aja, sesuai dengan masa subur setiap wanita gitu. Jadi ketika wanita itu ada di masa subur, ya dia suka muncul gitu, dia juga muncul gitu. Nah ketika masa suburnya sudah lewat, dia hilang gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, apalagi masih kecil seperti itu. Nah tapi setelah menikah saya banyak membaca treat bunda yang ada di forum kehamilan. Salah satu penyebab tidak terjadinya kehamilan adalah terhambatnya kehamilan adalah disebabkan oleh adanya kista di dalam rahim. Nah, jadi saya parno dong. Akhirnya saya berpikir, karena saya merasa waktu itu ada kista, akhirnya saya coba ramuan-ramuan herbal yang bisa menghilangkan si kista ini. Nah, akhirnya saya temukan treat di Google. Ada salah satu ramuan herbal yang katanya sangat mujarab, sangat bagus untuk menghilangkan kista, yaitu rebusan daun sirsak. Nah akhirnya saya cobalah ramuan itu selama 1 bulan rutin. Saya minum ramuan itu, dan karena saya penasaran dengan hasilnya, akhirnya di usia pernikahan, saat itu usia pernikahan saya masih 9 bulan kurang lebih, akhirnya saya meminta suami untuk melakukan pengecekan ke dokter kandungan, sekalian program nih ceritanya. Nah alhamdulillah suami setuju, tapi syaratnya harus dokter cewek. Nah dan alhamdulillah saya ketemu dokter cewek di lingkungan saya, di sekitar lingkungan saya, tempat saya tinggal, dan ditemukan kista sebesar 5 cm. Bunda, betapa shocknya saya. Saya pikir kista saya itu sudah menghilang, atau setidaknya mengecil, tapi ternyata tidak. Ini kistanya tidak simetris ya ukurannya.
5,01 dikali 3,53. Nah, ini bentuk rahimnya. Menurut dia bentuk rahim saya bagus, tidak ada masalah. Katanya bentuknya seperti mangga dan menghadap ke atas. Ya, saya nggak ngerti deh. Pokoknya untuk bentuk rahim tidak ada masalah. Lalu dia menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lab ya, HSG dan cek sperma. Mendengar kata-kata HSG, saya itu agak parno, bukan agak lagi, sangat parno malah dengar kata-kata itu. Karena sebelumnya saya sudah pernah dengar tentang HSG ini. Waktu itu istrinya Demian ya, kalau nggak salah namanya, siapa? Saya lupa namanya. Mungkin dia ingat sama saya, tapi saya nggak ingat sama dia. Pokoknya istri Demian lah ya, yang Wijaya. Oh, Sarah Wijayanto. Nah, dia itu pernah bercerita tentang pengalaman dia ketika HSG itu sampai pingsan Bunda, sampai pingsan loh dia. Jadi waktu itu aja, waktu saya nonton itu acaranya kalau nggak salah di Hitam Putih ya. Waktu saya nonton itu udah ngilu sendiri gitu dengernya, agak takut gitu. Tiba-tiba saya disarankan untuk HSG. Aduh, no. Enggak. Saya nggak berani. Saya bilang sama suami, saya nggak berani melakukan itu karena itu sakit banget. Terus saya juga menemukan beberapa ramuan herbal lainnya untuk menghilangkan kista. Jadi saya fokus untuk kista itu dulu, bagaimana caranya menghilangkan kista. Nah, salah satu caranya lagi yang saya temukan adalah dengan mengkonsumsi jus buah bit setiap harinya. Jadi saya rutin selama 1 bulan saya minum jus buah bit dicampur dengan 1 buah bit dicampur dengan 1 buah wortel dan 2 buah stroberi saat itu. Jadi saya rutin minum setiap pagi sebelum makan, sebelum sarapan selama 1 bulan. Dan akhirnya lagi saya kembali penasaran Bunda dengan hasilnya. Bagaimana apakah membuahkan hasil atau tidak dari usaha yang saya lakukan. Lagi-lagi saya ajak suami saya untuk kembali mengecek, tapi saya tidak mau ke dokter itu, ke dokter yang sebelumnya. 2000 years later. Ya, saya akhirnya memutuskan untuk menjalani serangkaian tes yang disarankan oleh dokter. Nah, di situ saya excited banget dengan dokternya karena dia tidak mau menduga-duga seperti dokter-dokter lainnya yang pada umumnya ya. Biasa saya nemuin dokter tuh seperti itu. Jadi dia hanya bertanya keluhannya apa, yang dirasa selama ini apa. Jadi dia hanya membaca dari gejala-gejala yang saya rasakan lalu mendiagnosa. Nah, si dokter ini dia tidak melakukan seperti itu. Jadi dia tidak mau menduga-duga. Jadi kita harus melakukan serangkaian tes dulu, lalu baru dia bisa putuskan apakah pasien ini bisa menjalani program alami atau harus melalui inseminasi atau bayi tabung. Nah, akhirnya yang pertama kali saya lakukan adalah HSG. Nah, waktu itu dokter menyarankan untuk melakukan HSG di hari haid ke-10. Nah, jadi haid itu kan biasanya normalnya 6 sampai 8 hari. Nah, 8 hari setelah selesai haid ya. Jadi dihitung dari masa haid kita yang pertama sampai hari ke-10 dari haid pertama itu, di situ kita baru bisa melakukan HSG. Nah, saat itu tidak boleh melakukan hubungan dulu sebelum melakukan HSG. Jadi di situ dokter meresepkan 2 buah obat painkiller untuk menghilangkan rasa nyeri ketika di HSG. Sebenarnya saya agak sedikit takut banget sebenarnya karena sudah pernah melihat pengalaman yang istri Demian itu ya. Saya khawatir itu terjadi ke saya. Tapi ada juga beberapa bunda, banyak malah yang bilang HSG itu nggak ada sakit-sakitnya sama sekali kok gitu. Nggak usah takut, itu cuma sebentar, nggak nyampe 15 menit udah selesai gitu. Nah, bermodalkan yang itu saya berpikir, masa sih saya takut dengan yang beginian gitu. Ini belum ada apa-apanya sama proses melahirkan, sama proses kehamilan. Ini belum ada apa-apanya, nggak sebanding deh gitu. Jadi kalau memang mau hamil ya udah, coba jalanin aja dulu ini. Kesakitan yang gak seberapa ini gitu, buktikan kalau kamu mampu. Akhirnya bermodalkan itu saya beranikan diri untuk melakukan HSG ini. Jadi 2 jam sebelum
HSG dilakukan, saya harus meminum obat painkiller itu ya. Ada 2 macam sih obatnya, saya lupa obatnya apa karena sudah cukup lama sekali ya, dari tahun 2017 saat itu 2017. Jadi saya waktu itu minum obat 2 jam sebelum HSG. Nah, ketika itu disuruh datangnya jam 7 pagi, artinya saya jam 5 pagi sudah harus minum obat itu ya kan. Nah, saya datang ke lab, sampai di lab jam 7 pagi, tapi ternyata labnya masih sepi, masih banyak yang belum datang. Tepat jam 8 akhirnya saya dipanggil. Ya, saya menunggu 1 jam. Pada saat itu yang saya rasakan adalah sama persis seperti USG Transpi. Persis banget sama, cuman alatnya aja yang beda. Kalau USG Transpi kan agak gede ya. Nah, kalau ini cuma selang doang gitu. Selang paling inilah sebesar kelingking inilah selangnya. Itu dimasukin langsung ke dalam saluran tuba kita. Dia akan melihat melalui monitor. Lalu dia menyemprotkan cairan saya lupa, cairan kontras ke dalam tuba. Nah, kalau cairannya mengalir ke rahim, artinya salurannya tidak tersumbat. Nah, lalu dia ulangi lagi ke saluran tuba satunya, karena kita kan punya 2 saluran tuba ya, kiri dan kanan. Jadi kalau yang kanan bermasalah, kiri enggak, masih ada potensi untuk hamil normal. Tapi kalau dua-duanya tersumbat, ya terpaksa harus bayi tabung. Nah, kemudian tidak sampai 15 menit Bunda, tidak sampai 15 menit, saya pun tidak tahu, bahkan itu sudah selesai gitu, sudah keluar dari sana. Udah ya Bu, si dokternya bilang, udah ya Bu, udah bisa bangun, udah bisa ini ganti pakaian. Udah, perasaan baru 5 menit deh, belum, saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Terus si dokternya tanya, sakit nggak? Nggak ada rasa apa-apa. Pokoknya rasa yang saya rasakan saat itu, yang saya ingat adalah sama persis seperti USG Transpi. Jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Nah, buat bunda-bunda yang akan melakukan HSG, jangan takut ya. Jangan takut melakukan HSG. Insya Allah tidak kenapa-kenapa sih. Ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Walaupun, dengar-dengar katanya kalaupun ada penyumbatan di dalam saluran tuba kita dengan HSG ini, katanya bisa dibersihkan melalui cairan kontras yang disemprotkan. Jadinya tadinya tersumbat, setelah di HSG banyak yang terjadi kehamilan setelah dia melakukan HSG ini gitu. Bahkan teman saya pun ada 2 orang setelah melakukan HSG mereka berhasil hamil. Itu ada 2 orang yang seperti itu, dan ini sebenarnya terjadi juga sama saya Bunda. Ini juga terjadi tidak jauh setelah HSG saya dinyatakan hamil, tapi nanti saya cerita ya bagaimana kehamilannya. Lalu saya diminta untuk berganti pakaian dan saya diberikan pembalut. Katanya bakalan ada darah yang keluar sedikit, hanya sedikit, cuman masih bisa dipakai sholat, bukan darah kotor gitu. Akhirnya saya ganti, ternyata memang benar ada darah. Oke, saat itu masih belum ada rasa sakit yang saya rasakan, tidak ada sama sekali sedikit pun rasa sakit. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah masih biasa-biasa aja. Alhamdulillah hasil waktu itu keluar 1 jam, nggak nyampe 1 jam, 45 menit sudah keluar hasilnya. Dan alhamdulillah saya dinyatakan bersih, saluran tubanya tidak normal, tidak mengalami penyumbatan atau paten, disebutnya paten ya. Bunda bisa lihat ini. Cairan kontras yang dimasukkan dan dia mengalir ke rahim. Saya nggak ngerti sih bacanya, tapi ada ininya, sebenarnya ada hasilnya di lembaran yang menyatakan kedua saluran tuba saya dinyatakan paten. Sampai akhirnya saya dinyatakan hamil. Alhamdulillah setelah 2 tahun menikah, saya dinyatakan program alami ya, selain proposil yang diberikan dokter.